Hampir semua orang pasti mengalami hal ini saat dirinya terlahir dengan bakat supranatural atau secara tiba-tiba didampingi oleh sosok kodam. Maka kemampuan atau bakat supranatural di dalam dirinya akan ikut bangkit juga. Baik yang hanya sekedar dapat merasakan sebuah energi yang dipancarkan oleh suatu objek, atau bahkan sampai dapat mengetahui apa yang akan dialami oleh orang lain. Memang sudah pasti, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena selain dapat membantu kita untuk menjalani hidup dengan baik, kemampuan atau bakat supranatural tersebut juga bisa digunakan untuk menolong orang lain. Akan tetapi teman-teman, terkadang beberapa orang yang memiliki serangkaian kemampuan atau bakat supranatural di dalam dirinya tidak pernah menyadari bahwa selain dapat membantu dan memberikan sesuatu yang positif ke orang lain, bakat dan kemampuan supranatural tersebut juga bisa berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Apalagi bakat tersebut digunakan pada waktu dan orang yang salah. Oleh karena itu, wajib rasanya kita juga harus memahami berbagai resiko bahkan dampak buruk beberapa kemampuan atau bakat supranatural yang ada dalam diri kita, agar tidak mencelakai atau menghancurkan kehidupan seseorang. Lalu, apa saja bahaya dan dampaknya dari bakat yang ada dalam diri kita? Simak video ini sampai habis. Bakat supranatural yang paling umum bangkit saat seseorang terlahir dengan keistimewaan atau didampingi oleh sosok kodam adalah mampu mendeteksi, melihat, mengundang, berbicara dengan makhluk alam gaib. Ya teman-teman, bakat ini pastilah sesuatu yang sangat bermanfaat karena selain dapat menjadi jembatan antara manusia dengan alam gaib, bakat ini juga bisa membantu orang lain yang sedang terikat oleh berbagai makhluk alam gaib. Namun teman-teman, di balik semua itu, jika kita menunjukkan bakat ini pada waktu, tempat, dan terlebih lagi pada orang yang salah, maka bakat supranatural ini bisa merusak pola pikir, merubah keyakinan, merubah kebiasaan pada diri seseorang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebagai contoh kecil, ketika kita benar-benar melihat seseorang telah didampingi oleh sosok kodam, namun, mungkin dikarenakan alasan-alasan tertentu, orang tersebut tidak menyadari atau belum memahami kehadiran sosok kodam yang menjaga diri dia. Akan tetapi, kita dengan lantang, tanpa memikirkan konsekuensinya, langsung menyampaikan apa yang kita lihat. Ternyata, dengan ucapan kita yang memberitahukan kehadiran sosok kodamnya, membuat orang tersebut sangat terobsesi, menjadi sangat penasaran, bahkan sampai menghiraukan kewajiban-kewajiban hanya untuk mencari tahu tentang sosok kodamnya. Maka tanpa kita sadari, kita telah merusak pola pikir, bahkan merusak kehidupan orang tersebut. Selain itu teman-teman, bakat supranatural yang berbahaya bagi orang lain dan juga banyak dimiliki oleh seseorang, terutama yang didampingi oleh sosok gaib berilmu tinggi, adalah penyembuhan. Ya teman-teman, mungkin kalian akan bilang, bagaimana mungkin bakat penyembuhan malah bisa menghancurkan orang lain? Justru, bukannya itu bagus, orang lain bisa sembuh dari sakitnya berkat pertolongan kita. Ya, hal itu memang benar. Seseorang yang mempunyai bakat penyembuhan akan mendapatkan pahala yang luar biasa saat dia menyembuhkan orang lain dengan tulus, tanpa imbalan. Namun teman-teman,
dari apa yang sering saya temui dan mungkin sudah sangat sulit dihilangkan. Kebiasaan ini adalah ketika seseorang telah selesai menjalankan proses penyembuhan kepada orang lain. Seringkali orang yang mempunyai bakat penyembuhan mengatakan penyakit yang diderita ini adalah penyakit yang dikirimkan oleh orang lain, orang yang dekat dengan diri Anda, dan merasa iri, sirik, dengki, sehingga ingin melihat Anda tersiksa. Ya, walaupun mungkin memang benar ada energi negatif yang dikirim orang lain kepada orang tersebut. Namun, ketika kita menyampaikan hal itu kepada dirinya, maka tanpa disadari, kita sudah menghancurkan hubungan sosial orang tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan, tanpa disadari, kita juga telah menanam rasa benci, rasa curiga berlebih kepada diri orang tersebut. Sehingga sudah pasti, cepat atau lambat, kehidupan sosial orang tersebut juga akan hancur. Lalu, apa kita tidak boleh mengatakan ada energi negatif yang dikirimkan kepada tubuh dia? Tentu saja boleh, teman-teman. Tetapi dengan bijaksana, dengan menyuruh dia untuk lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, merubah sikap dan berbuat baik kepada semua orang, atau nasihat-nasihat apapun yang tidak membuat orang tersebut menjadi pribadi yang penuh dengan kecurigaan. Selanjutnya, teman-teman, tidak jarang ketika seseorang mempunyai bakat supranatural, beberapa di antaranya juga bisa mudah menerima berbagai benda pusaka, baik yang mungkin diwariskan secara turun-temurun, atau benda pusaka yang didapat dari alam. Hal ini memang wajar dan sah-sah saja bagi siapapun yang diberikan kepercayaan untuk merawat benda-benda tersebut. Namun teman-teman, hal ini akan sangat menjadi berbahaya dan dapat merusak kehidupan seseorang ketika diri kita yang bisa mengambil dan merawat berbagai benda pusaka justru menjual atau memberikan benda pusaka tersebut kepada sembarang orang. Mengapa? Karena sering terjadi. Hal ini bisa membuat orang yang menerima benda pusaka tersebut tanpa dia sadari mentuhankan benda pusaka yang kita berikan. Mereka justru jadi lebih mengandalkan pusaka tersebut melebihi Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ketika dirinya tidak kuat mengendalikan energi dari benda pusaka tersebut, seringkali justru energi itu bisa memberikan dampak negatif kepada diri dia. Sebenarnya masih banyak bakat-bakat supranatural lain yang ada dalam diri kita yang jika kita gunakan pada waktu, tempat, dan orang yang salah bisa mencelakai bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seperti peramalan yang sembarangan, anjuran ritual-ritual yang aneh, atau bahkan sampai sesaji-sesaji yang sering dianjurkan untuk dilakukan seseorang. Namun, di balik semua itu, sebenarnya video kali ini adalah himbauan dari saya untuk teman-teman semua agar yang memiliki bakat supranatural dapat lebih bijaksana lagi dalam menggunakan bakat tersebut, agar justru diri kita atau teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri teman-teman, namun teman-teman belum memahami apakah keanehan tersebut termasuk bakat supranatural atau bukan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.